selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Hari ini kita buat video awal sekali pemirsa, berhubung karena nanti saya ada hal. Jadi semalam saat saya mau tidur, saya ada terjumpa satu video ya. Yang sangat-sangat tuh mengejutkan saya. Kenapa? Karena selama ini mungkin hanya sebahagian dari orang Indonesia yang tahu kalau ternyata ya rakyat Indonesia itu masih bergantung ya. Hidup kita tuh sangat bergantung dari Malaysia, dari belas kasihan Malaysia gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, Malaysia itu tuh negara kecil, ya kan? Orang Indonesia ini besar, jadi jangan sombong. Atau mungkin kalian bilang Malaysia itu nggak ada apa-apanya berbandingkan dengan negara Indonesia yang besar. 10 kali Malaysia pun lebih besar lagi Indonesia. Mungkin ada yang berpikir seperti itu pemirsa. Tapi mungkin dengan video ini mungkin akan mengubah minda kalian sedikit. Jadi saya menemukan video yang mengatakan bahwa negara Malaysia ternyata memberi bantuan kepada Indonesia berupa pasokan listrik. Ya, saya memang akui ya di Indonesia ini tuh sering terjadi pemadaman pemirsa. Ya, cuman kita katakan bukan pemadaman bergiliran di sini, tapi untuk negara yang sering padam listrik, saya rasa kampung kami ini termasuk, mungkin nggak seluruh Indonesia ya. Tapi kalau kampung kami ini tuh kerap sekali mati lampu pemirsa, electric off gitu. Saya juga apakah mungkin karena pembetulan atau memang sengaja dipadam untuk mengurangi pemakaian elektrik. Kalau kalian tanya saya, Kak Sri, mana lebih mahal elektrik di Malaysia dengan elektrik di Indonesia? Ya, kalau saya perbandingkan sih, karena kalau misalkan kita convert, kita tukar dari ringgit ke rupiah, mungkin kalau saya bilang lebih mahal di Malaysia elektrik pemirsa ya. Kenapa? Karena kayak kemarin kita tuh di Malaysia dulu ada peti ais ya kan, besar juga, ada AC, terus tuh setiap ruangan, terus ada water filter, terus apalagi ya, TV, gitu cuman pemirsa. Kita kadang kena juga tuh satu bulan, kadang 120 ringgit, 112 ringgit gitu, 300 ribuan gitu pemirsa. Tapi lebih kurang lah, kayaknya beda-beda tipis aja lah pemirsa, gitulah pokoknya. Nah jadi bagian Kalimantan ini itu kalau misalkan mengharapkan pasokan listrik yang ada dari Indonesia yang masih mengandalkan BBM ya, tenaga bahan bakar minyak, mereka itu nggak akan terpenuhi, apalagi harganya itu akan jauh lebih mahal gitu pemirsa. Jadi untuk menghindarinya itu ya, Indonesia mengimpor pasokan listrik dari Malaysia, yaitu dari Sarawak. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia semakin bergantung pada impor listrik dari Malaysia. Data terbaru dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada 2023, impor listrik mencapai 892,91 gigawatt hour, naik 11,98% dari 2022. Meski begitu, jika dibandingkan dengan 2013 yang hanya 3,03 gigawatt hour, peningkatannya mencapai 27.289%. Impor ini terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Barat, yang lebih murah menggunakan pasokan dari pembangkit listrik tenaga air milik Sarawak Electricity Supply Corporation di Malaysia, dibandingkan dengan pembangkit lokal yang masih menggunakan BBM. Semoga beberapa proyek pembangkit listrik energi terbarukan dalam negeri, khususnya di Kalimantan, dapat segera terrealisasi untuk mengurangi ketergantungan ini. Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian ESDM mencatat pada kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia impor listrik dari Malaysia yang semakin meningkat. Di tahun 2024 aja, impor listrik dari Malaysia mengalami peningkatan 11,98%. Kementerian ESDM ngejelasin kalau impor listrik dari Malaysia ini untuk kebutuhan di Kalimantan Barat. Dan impor listriknya ini berasal dari perusahaan Malaysia yang bernama Sesco. Sesco ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadinya harga listriknya jauh lebih murah dibanding suplai di area Kalimantan Barat yang masih pakai BBM jenis high speed diesel. Jadi saya pikir begini pemirsa, sebenarnya kita ini tuh masih bergantung sebenarnya sama Malaysia ya kan. Kadang-kadang kita membesar-besarkan. Saya pernah ada nampak satu statement yang mengatakan begini. Kalau orang Indonesia keluar dari Malaysia itu kosong katanya. Kalau kita nggak ada, siapa yang mau kerja di sana katanya pemirsa. Sebenarnya antara kita yang mau kerja ke sana dan mereka yang
meminta kita untuk kerja ke sana, itu tuh namanya win-win solution, betul tak? Mereka butuh kita butuh uang. Jadi saya rasa nggak salah, itu nggak ada di sini yang, hey kalau kita nggak mau apa dia orang mau buat, siapa yang mau kerja di sini, siapa yang ini, siapa yang enggak. Kita juga butuh kerja di situ, mereka ada duit, mereka bayar kamu, ya kan? Lain kalau kita diperkerjakan seperti kerja rodi, nggak dibayar gaji. Betul tak? Jadi setelah melihat video ini, apa yang kalian pikirkan? Jadi kalau kalian pikir Indonesia, saya sebenarnya kadang-kadang melihat, tahu tak, ada banyak pembangunan di Indonesia ini tuh seharusnya tuh nggak usah dibangun dulu gitu, karena masih banyak yang lebih penting. Tapi ya kayak mana, kita ini cuma rakyat jelata, kayak pemindahan ibu kota dari Jakarta, terus dibangunlah IKN, bangun sebesar Gaban lah kita bilang lah ibu kota negara. Itu sebenarnya buat apa sih dipindahkan ibu kota gitu, dengan membuat bangunan-bangunan besar seperti itu gitu. Sementara tengok aja kayak sekolah apa, kayaknya banyak yang jauh dari kata layak gitu. Jadi kalau misalkan kayak pemimpinnya juga mementingkan masyarakatnya, kayaknya nggak ada deh alasan untuk mindahkan inilah, mindahkan itulah, ya kan pemirsa. Buat kereta tercepat untuk apa? Toh di Indonesia ini ala-ala angkutan umum orang kurang suka. Kita ini kan manusia konsumtif, kita ini paling suka mengkonsumsi orang Indonesia ini, betul saya bilang. Kalian tengok dibuat bus pun, di Binjai itu ada bus Binjai itu, bus Trans Binjai, jarang orang naik bus pun. Anak sekolah aja sekarang di sini kalian tahu kebanyakan naik motor, nggak mau naik angkutan umum, nggak mau. Jadi kalau buat ini buat itu pun nggak jalan. Kita sifat kita konsumtif, ada uang sedikit beli itu, ada, nggak usah jauh-jauh, orang di kampung kita ini aja, orang di kampung saya ini aja, pergi pesta pakai bajunya 2-3 kali udah malu, ini lalat pakai, ini lalat pakai. Jadi utang beli, harga bajunya jadi 200.000, jadinya 500.000, tiap minggu bayar sekian cicil. Nggak apa-apa, janji baju baru, gitu. Sama aja, betul tak? Banyak yang perlu dibenahi, kayak pembangkit listrik untuk Kalimantan tadi. Kalau misalkan kita udah bisa berdikari sendiri, ya kan, mandiri, nggak usah membutuhkan bantuan orang lain, kan enak. Ini bacot banyak saya bilang, omong besar, tapi tetap hidup masih bergantung sama negara orang lain. Kalau misalkan, ya kan, orang Sarawak putuskan aliran listrik ke Kalimantan, habis orang Kalimantan, ya kan, meraba-rabalah malam. Tapi memang antara Sabah Sarawak dengan Kalimantan itu berbatasan darat. Jadi kalian boleh nampak orang Indonesia, orang Malaysia berlarian, karena memang batasnya cuma darat. Di sini ada kantor imigrasi Malaysia, di sini ada kantor imigrasi Indonesia. Kadang-kadang mereka ini ngopi bareng pun, ya kan. Terus kalau di Kalimantan juga laku duit ringgit. Jadi di Sabah juga boleh pakai rupiah, di perbatasannya itu pemirsa. Jadi karena memang perbatasannya itu hanya perbatasan dengan darat, jadi banyak kerjasama yang dilakukan di sini. Jadi itulah dia pembahasan kita untuk pagi ini. Menurut kalian gimana? Ada yang udah tahu dari awal atau memang baru tahu setelah saya upload video ini? Makanya saya bilang pemirsa, sebelum kita ini ngomong besar, sebelum kita, kalau kita lihat realitinya secara langsung seperti ini tuh, kita ini percuma negara besar dengan penduduk terbesar, sumber daya alamnya banyak, tapi masih bergantung kepada negara yang kalian katakan kecil. Betul tak? So, untuk hari ini video cerita Kak Sri sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.